Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya semuanya. Sehat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sudah sabar bersama-sama. Ya, tolong salah satu untuk disiapkan. Siap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya harap berdiri. Ya, sambil diperiksa seragamnya, baju, kemudian pakaian. Ya, silakan duduk. Ya, untuk selanjutnya, ya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, siapa yang bisa masuk? Masuk semua ya? Ya, masuk semua. Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan. Ya, anak-anak sekalian, sebelum masuk pembelajaran, masih ingat dengan terus semangat? Masih ya? Ya, mari kita bertepuk semangat agar pembelajaran kita lebih semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Jadi kita harus bersemangat agar pembelajarannya lebih maksimal. Ya, anak sekalian, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Penyelenggaraan jenazah. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, kemudian di hari ini kita akan belajar materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, kemudian adapun tujuan pembelajarannya pada materi kali ini diharapkan siswa-siswi, yaitu pertama menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Kemudian menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, dari video tersebut kira-kira menurut kalian dakwah ya itu penting atau tidak? Ya, angkat tangan. Halo? Ya, kenapa? Ya. Dakwah itu penting karena untuk mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Ya, terima kasih. Jadi dakwah itu sangat penting. Jadi kemudian melalui media apapun ya, tadi melalui YouTube, melalui sekarang Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Jadi melalui apapun dakwah itu sangat penting karena memberikan pemahaman kepada mereka yang menyimak, mereka yang memperhatikan. Yaitu video singkat. Jadi saya harap siswa-siswa sekalian bisa termotivasi untuk bahkan dakwah ataupun mengikuti kegiatan dakwah. Kemudian selanjutnya saya sampaikan terkait materi ya, video tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Silakan nanti disimak. Kemudian nanti siswa juga bisa menganalisis atau menyimpulkan tentang video tersebut. Ya, silakan disimak. Kemudian nanti poin-poinnya apa bisa ditulis atau mungkin nanti saya minta tanggapan dari siswa-siswa sekalian terkait materi tersebut.
Ya, ini kan tadi tentang video tentang materi ya, materi khotbah, tafsir dan dakwah. Kemudian di sana ada syarat-syaratnya, kemudian ada rukunnya, kemudian ada hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut tentang materi. Kemudian dari siswa silakan menganalisis, ya, kemudian menjelaskan tentang satu pengertian khotbah, rukun khotbah. Ya. Silakan, ada yang bisa menyebutkan dari rukun khotbah? Satu, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Dua, membaca syahadat atau dua kalimat syahadat. Tiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Empat, berwasiat kepada jamaah yang berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta nasihat agar amal saleh yang bermanfaat bagi kehidupannya. 5. Membaca ayat suci Al-Quran. 6. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat. Ya, dengan tadi tentang khutbah ya, pengertiannya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian juga di dalam video, yaitu khutbah berarti berbicara ceramah atau nasihat atau berpidato. Kemudian kalau menurut istilah khutbah yaitu berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, sekarang kita bentuk kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti silakan membuat teks untuk dakwah, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Ya, silakan mungkin bisa bergabung dengan temannya. Ya, sekarang kita bentuk kelompok. Untuk masing-masing kelompok silakan membuat teks untuk dakwah ya. Teks dakwah mungkin nanti kalau dibaca kurang lebih 2 atau 3 menit ya. Silakan saya kasih waktu untuk membuat teks dakwah tersebut. Materinya apa? Yang lain? Apa? Yang kelompok ini apa? Ikhlas. Terus? Apa?
Ya, kemudian penampilan dari masing-masing kelompok terkait dengan materi dakwah. Ya. Jadi kalian sudah membacanya, tadi sudah mempraktekannya. Kemudian itu termasuk dakwah apa? Dakwah bilisan, karena dengan ucapan, ya, karena dengan ucapan. Kemudian kalian juga bisa mempraktikkan dakwah itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat terhadap teman, keluarga, atau yang lainnya. Ya, terima kasih kepada siswa-siswi sekalian. Kemudian dari materi tadi sudah kita bahas tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian kita juga sudah praktek dalam berdakwah. Ya, intinya dalam khutbah, tabligh, dan dakwah itu semuanya mengajak tentang kebaikan, menyeru untuk melakukan kebaikan, menyeru untuk berbuat iman dan meningkatkan iman dan takwa. Kemudian perbedaannya tadi apa antara khutbah dan dakwah? Ya, kalau khutbah terikat oleh waktu, kemudian ada rukun-rukunnya. Kemudian kalau dakwah ya bisa dilakukan kapan saja, kemudian waktunya tidak terikat dan laki-laki atau perempuan bisa melakukannya. Itu beberapa hal tentang persamaan dan perbedaan di antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang intinya sama, semuanya mengajak kepada kebaikan. Ya, kemudian untuk penugasan di pertemuan selanjutnya nanti silakan dikerjakan. Kalau dia soal di lembar kerja